Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala al-imamu asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Amma ba'du. Yang kami hormati pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Modern Al-Amanah KL-Haj Nurholis Misbah beserta ibunya Haji Fatul Mahmuda. Yang kami hormati kepala pengasuhan baik putra maupun putri, Dewan Asatid, staf pengasuhan santri putra dan putri, anak-anak sekalian yang saya banggakan. Pertama kali mari kita bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, pada menit ini, detik ini, Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita penglihatan yang jelas. Jelas apa enggak ini meripati? Jelas. Allah masih memberikan kita telinga yang berfungsi dengan baik. Tangan masih bisa bergerak, kaki bisa berjalan. Ini perlu dinikmati, perlu disyukuri. Kalian bangun tidur pagi hari, bisa melek apa tidak? Pertama kali kalian bangun, apa yang diucapkan? Alhamdulillah apa astagfirullah? Kalau alhamdulillah berarti benar-benar masuk alhamdulillah aja iso tangi. Tapi kalau kamu bangun tidur astagfirullah gara-gara ada suara brak brak disuruh akum gitu. Nah, pertama kali kamu melek menghirup udara di hari ini, membuka mata di pagi ini sudah dengan perasaan-perasaan yang negatif. Maka sebelum melek itu hatimu, biasanya kalau ada pengurus membangunkan itu sudah terdengar ya. Dengar apa enggak itu? Dengar. Melek itu alhamdulillah dulu, baru astagfirullahaladzim. Ini perlu disyukuri, kenikmatan-kenikmatan ini. Mata bisa melihat dengan jelas. Kalian pernah jalan-jalan ke rumah sakit? Atau mungkin jenguk orang sakit, atau mungkin melihat orang sakit pakai oksigen. Oksigen di rumah sakit itu bayar apa tidak? Bayar. Orang punya sakit terus lepas oksigen dan dia kesusahan bernafas. Sedangkan kita dari mulai melek sampai sekarang, sampai detik ini, kita pernah enggak sekilas saja bersyukur kepada Allah atas nafas yang sudah digratiskan? Enggak toh? Nah, ini perlu dinikmati. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka kata Allah akan ditambah. Tapi ketika ingkar, gak bersyukur, maka adzabun syadid, maka siksaku sangat pedih. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Nah, ini macam-macam cara mensyukuri nikmat Allah. Cara mensyukuri nikmat Allah itu tidak cukup hanya dengan mengucap alhamdulillah, enggak cukup. Enggak cukup dengan membaca alhamdulillah, tapi harus bil arkan. Bil arkan itu dipraktekkan dalam
perbuatan, dipraktekkan dalam perbuatan. Contoh, kita diberi Allah tangan yang sehat, maka gunakanlah tangan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan tangan ini untuk mengerjakan sesuatu yang diridhoi Allah, untuk menulis, memegang mushaf gitu ya. Dikasih Allah mulut yang sehat, suaranya juga lengkap, nggak berkurang, maka perlu disyukuri. Dengan apa? Tidak berkata yang tidak disukai Allah, yang kecil-kecil aja, gak misu gitu ya, omongannya dijogo. Nah begitu. Bayangkan Allah itu guyon, arek iki dikai mulut gak iso njogo, malaikat hilangkan suaranya, akhirnya serak, waktu suwe-suwe suaranya hilang. Karena apa? Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang negatif. Mbuh ngilokno koncone, mbuh meso, mbuh dan lain sebagainya. Ini mencemari semesta. Ngerti mencemari semesta? Mencemari lingkungan. Semesta ini ciptaan Allah. Jangan dicemari dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ini kalau mulut masih bisa sembuh suara. Andai kan Allah guyon ya, ngerti guyon ya? Malaikat jantungnya arek-arek itu berhentikan 10 detik aja. Wah ya, 10 detik apa yang terjadi? Jantung loh, jantung yang untuk memompa apa namanya itu? Darah. Itu digawe guyon karo pangeran, berhentikan gak usah lama-lama, 10 detik. Oh kirang Gusti nak 10 detik, sak menit. Apa yang terjadi? Nafasmu itu loh. Nafas dilerekno sak menit, apa yang terjadi? Nah ini jarang kita syukuri. Jarang kita syukuri. DKI sehat, diberi Allah kesehatan, ya gunakan sebaik-baiknya. Kalian sebagai santri. Nah, sekarang cara bersyukurnya seorang santri bagaimana? Ya apa caranya? Sebetulnya sangat simpel. Santri itu istiqomah aja. Waktunya sholat, ya sholat. Waktunya sepak bola, ya main sepak bola. Waktunya ngaji, ya ngaji, ya. Waktunya guyonan, ya guyonan. Sesuai dengan jam-jamnya yang sudah ditentukan. Istiqomah. Itu cara mensyukuri, cara bersyukur. Jangan dikasih kesehatan, jaluk sakit. Contoh, yang lain berangkat sekolah, ada salah seorang anak tidur, aslinya males. Ketika ditanya sama ustadznya atau sama siapa yang kan, anta lima dayahi, anak marid ustadz, anak marid, padahal sehat. Itu gak disyukuri. Wong yang sakit aja kepingin sehat, lah kok yang sehat pura-pura sakit. Andai kan ucapanmu itu tajam dan diijabahi oleh Allah, seketika itu langsung sakit, ya Allah. Paham tuh? Jadi harus disyukuri. Apalagi kalian yang di sini itu merupakan investasi akhirat orang tua kalian. Kalian di pondok ini merupakan investasi akhirat bagi orang tua kalian. Dari 3 investasi akhirat, orang tua kalian sudah punya 1. Apa itu? Waladun sholihin yad'ulah. Anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini amalan yang tidak akan ada putusnya. Walaupun yang memiliki itu sudah meninggal dunia. Ada orang yang mengatakan, mudah-mudahan kita semua diberi Allah umur yang panjang. Umur yang panjang secara nominal itu angkanya tinggi, puluhan secara angka. Usia yang panjang itu kan, kalian kalau ditanya misalkan ada negosiasi langit,
karo Israel diparani, Mas sampean kepengin umur sampai pirang tahun? Ayo jawab piro? Pengen pirang tahun? Loh, ente pengen berapa tahun? 100. Sahabat. Ada yang kepingin 100 plus. Kamu dikasih usia panjang, loro-loron, tersiksa uripmu. Umur yang panjang secara bahasa itu memang nominalnya, angkanya tinggi-tinggi, angkanya banyak, tapi bukan itu yang dimaksud. Umur yang panjang, usia yang panjang itu begini, walaupun dia ini sudah meninggal dalam usia berapapun, tapi nilai dari amalnya dia selama masih hidup ini berkelanjutan walaupun dia sudah meninggal. Saya jelaskan. Yang pertama, sedekah jariah. Contoh, ada pembangunan pesantren, pembangunan TPQ, pembangunan masjid, pembangunan lembaga pendidikan dan sebagainya. Kita ikut urun, ikut menyumbang, entah 5.000, 10.000, 50.000 atau berapa. Yang mana uang ini digunakan untuk membeli semen, membeli apa lagi, pasir gitu ya, besi. Untuk apa? Untuk membangun tempat-tempat itu. Nggak terasa masjid, sekolah, pesantren, TPQ, lembaga itu sudah jadi dan dipakai. Selama ini dipakai, maka kamu yang investasi itu mendapatkan pahala walaupun nanti sudah meninggal. Ini terus berkesinambungan. Sedekah jariah. Saya nggak punya uang banyak, Ustaz. Ya seadanya, entah 2.000 atau 5.000. Naruh karpet 1 meter di masjid, cuma 1 meter. Saya punya uang cuma 1 meter, maksudnya cukup untuk beli karpet 1 meter, dipasang di masjid. Dipakai sholat nggak? Dipakai. Selama itu dipakai sholat, di tempat orang sujud, selama itu pula kamu akan mendapatkan pahala. Walaupun sudah meninggal, ini usianya panjang. Itu baru satu lah. Kalau kita tuh berinvestasi di berbagai macam tempat ibadah, di berbagai macam TPQ atau apapun itu. Apa enggak rekening kamu nanti rekeningnya gendut yang akhirat? Paham tum? Itu yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan atau yang dimanfaatkan. Contoh, ndek anai. Kamu punya adik? Punya ya? Ajarono bismillahirrahmanirrahim. Dek, nek mau makan, mau minum, baca bismillah. Mau masuk kamar mandi, misalkan adikmu kamu sendiri mungkin gak tahu dungane gitu ya. Wis ajarono yang penting memulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Selesai baca alhamdulillah. Sampai adikmu ini mau makan baca bismillah, mau masuk kamar mandi baca bismillah, mau melepas baju pun baca bismillah. Apapun itu baca bismillah. Dia tahu bismillah dari siapa? Dari kamu. Maka selama adikmu ini mengucap bismillah, selama itu pula kamu akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang mengerjakan. Nanti adikmu punya anak, atau mungkin adikmu nanti jadi guru duwe murid akeh diajarnya. Lah muridnya duwe muridnya mana? Muridnya mana? Ya duwe anak, duwe putu dan sebagainya. Kamu mati di dalam kubur wis karek ongkang-ongkong sampai kipasan. Kenapa? Investasi. Orang yang nggak punya 3 hal ini, investasi akhirat ya, terus gak tahu lapo-lapo, urip dikai umur karo pangeran gak digawe apa-apa gitu ya. Mati iku koyok begini, kamu mondok, ada yang dijenguk, ada yang tidak dijenguk. Anak yang tidak dijenguk, kira-kira ketika ono jajan nang kamar dibuka, royokan apa enggak? Royokan ya? Otomatis. Lah anak yang sering dijenguk atau misalkan kirimannya nggak pernah telat, ketika ono jajan royokan, kekoncen royokan, dia kan nggak
Lapor royoan. Mari kita kirimanku teko. Teman, besok ada kiriman. Santai. Lah wong mati ku padha sing gak tau dikirimi donga karo anake, gak tau dikirimi donga karo putune, karo tanggane, karo kancane. Iku kaya arek mondok gak tau disambangi. Ketika ana kiriman summa ila arwahi jami'a lil kubur minal muslimin awal muslimat mim masyarikil ardi wa magharibiha. Disebutkan kan kalau tahlilan biasanya ya. Iki melok tahlilan agak gitu biasanya. Ada itu ya. Jadi seluruh yang meninggal dari kaum muslimin dari ujung timur ke barat, bariha wa bahriha, yang meninggal di lautan maupun di daratan. Al-Fatihah. Iku wong sak donya sing Islam royoan, kayak kamu nih royoan jajan. Ngerti ya maksudnya? Tapi orang tua yang punya anak mondok, duwe investasi kayak ngono mang santai, ambek ngopi ngono ya. Pak gak melok royokan, gak usah lapong pelayan-pelayan pegel-pegel lho kene po. Gak suwe malaikat teko. Pak ngapunten badhe ngaturaken kiriman lho. Dari mana malaikat? Iki dari kanca sampean, Mas. Teko anak sampean lho, sing teko anak sampean iki istimewa. Kalian pernah COD ya, kurir itu ya. Cuma kamu dibelikan gak bayar. Dikirimnya sepeda motor. Biasanya kirimannya cuma opo, tiba-tiba kirimannya sepeda motor. Seneng apa enggak? Wong tuamu mbok kirimi Yasin. Niate apa? Khususun ila ruhi abi. Al-Fatihah. Pak kula kirimi Yasin, Pak. Yasin. Shadaqallahul azim. Iku nek bawa Jawa disentil kepe arek gak teges. Ngirimi wong tuwa Yasin tok. Yo terusno sampai mari. Paham tuh? Minimal kirimi Al-Fatihah. Itu ilmu yang dimanfaatkan tadi, ngajari keapian. Selagi keapian yang dilakoni, maka kamu yang ngajar akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukan. Terus yang ketiga apa? Lagi awaladin solihin ya do'ula, atau anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya alhamdulillah kalian semua ini dididik di pesantren. Dididik di pesantren. Setidaknya apa yang kamu kerjakan di pesantren minimal iki barang sing apik. Walaupun kamu tidur turu nang pondok, minimal turu iku kena dongane Yai Nurholis. Walaupun kamu tidur di pesantren, minimal turumu ki jek krungu arek ngaji. Sohila. Kerungu koncomu sembayang. Sembayang karena masjid soal yang kamar. Lah kamu tidur kan, disembayang kayak mayit ngono ya. Subuh karena masjid, sembayang ngarepe koncone. Nah, disembayangi akhirnya. Tapi kan kerungu wong sembayang. Kemarin kamu liburan di rumah. Kira-kira di rumah kemarin berapa lama? Berapa? 3 minggu. Usun kelas 11 yo berapa hari di kelas 11 kemarin? 2 hari ya. Yang kamu di rumah lama, kira-kira kamu nggak jamaah sholat itu berapa kali? Oh kebalik tuh, pertanyaannya kebalik. Kamu di rumah jamaah sholat itu berapa kali? Antara yang jamaah dengan yang tidak jamaah kira-kira banyak mana? Jamaah. Banyak yang jamaah ya? Alhamdulillah. Jamaah, minimal di pesantren itu kamu gak lapo-lapo, itu jadi kena dongone kiai. Maka kesempatan ini silakan digunakan sebaik-baiknya. Di pondok itu Mas, Mbak, di pondok itu gak lama. Hitungan waktu 6 tahun itu bagi saya bukan hal yang lama. Kamu masuk beberapa tahun yang lalu yang sekarang kelas 11, yang sekarang kelas 12, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, gak terus. Kamu sekarang yang kecil-kecil ini, beberapa tahun lagi lah ketemu saya di Alia. Nggak lama lagi wis alumni, terus kuliah. Iya kan? Hidup ini singkat. Hidup ini sangat singkat. Jangan dikotori dengan banyak sambat. Jangan dikotori hidup ini dengan banyak mengeluh. Cukup jalani, nikmati, dan syukuri.
Dengan cara bagaimana? Ya, yang tadi yang sudah saya jelaskan. Mumpung kamu di pondok belajar sing temen, tahun depan sudah naik kelas, tahun depan lagi naik kelas, tahun depan lagi wis alumni SMP. Lah sing saiki alia, tahun depan lagi wis kuliah. Enggak lama. Maka hasil kamu mondok itu akan bisa terdeteksi ketika kamu sudah alumni. Paham tuh? Hasilmu mondok itu akan bisa terlihat ketika kamu sudah menjadi alumni. Jangan sampai nanti ketika sudah alumni ada penyesalan. Aku ben ngaji Fathul Qorib gak temen, akhirnya gak paham hukum. Aku ben ngaji kitab Aqidatul Awam gak paham, akhirnya ketika di luar bingung golek guru. Makanya mumpung di pondok ini belajarlah yang sungguh-sungguh. Baintum jami'an. Yang kedua kalinya, sholatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin. Jangan lupa, santri itu sangat familiar dengan sholawat. Sering saya ingatkan, jangan sampai lupa membaca sholawat. Membaca sholawatnya bagaimana? Banyak. Kayak tadi kamu siran baca sholawat, itu juga termasuk sholawat. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga sholawat. Sallallahu ala Muhammad, baca sholawat. Kata Nabi, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asron, maka Allah akan merahmati dia 10 kali. Wa man sholla alaiya asron, barang siapa membaca sholawat 10 kali kepadaku, katakan di Nabi, sallallahu alaihi mi'ah, Allah akan merahmati dia 100 kali. Wa man sholla alaiya mi'ah sallallahu alaihi alf, barang siapa yang baca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan merahmati dia berapa? 1000. Wa man sholla alaiya alf haruma jasadu ala niron, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka jasadnya haram masuk neraka. Jasadnya haram tersentuh api neraka. Makanya ada orang yang sudah meninggal lama, ternyata ada penggusuran makam atau apa begitu ya, lah kok utuh jasadnya. Bisa jadi beliau ini min ahli sholati ala nabi. Enggak hanya orang yang hafal Quran yang jasadnya itu akan utuh. Wong sing seneng maca sholawat, wis jelas hadisnya, enggak akan rusak dimakan cacing. Cacing ini sungkan kate ngrogoti wong sing seneng maca sholawat. Kamu sering yang SMP ya, kenal Ustadz Antoni? Ustadz Antoni kenal kalian enggak? Satu persatu. Karena kamu tiap hari ini nyopo Ustadz Antoni, assalamualaikum Ustadz, bendino disopo, esok awan sore bengi nek ketemu, sampai wong iki arek iki mana sih lele sini, namanya siapa, kelas berapa, menit kamu ketemu salaman mana, moco assalamualaikum Ustaz, disopo terus, lama-lama kan kenal. Begitu juga Kanjeng Nabi, moco salawat sallallahu ala Muhammad. Tasbih itu kan cuma 100 ya. Ada yang punya tasbih 1000 biji, kayak kalung, gowone ae angel. Tasbih sak putaran itu 100 ping 10 piro? 1000. Gak angel maca selawat ping 1000 sedina ku. Cuma karena kamu gak pernah krungu kalimat 1000 iku abot, karena belum pernah mengamalkan. Cobaan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Iki cek kaitan kok suwe-suwe kan cepet. 10 kali putaran 1, 2 kali putaran 20 apa? 200. 3 kali putaran 300 sampai 1000. Sampai 1000. 10 kali lembok terus no 1500 iki. Kalau ini 33. Iya kan? Enggak banyak. Karena kita jarang membaca, jarang mempraktekkan. Ya. Jarang mempraktekkan, akhirnya mendengar 1000 ada banyak sekali. Ini kayak saya wis sedina latihan sik ping 100.
Santri harus punya tirakat. Kamu tirakat puasa kuat, silakan. Silakan menuju Tuhan. Deketi Allah dengan jalur puasamu. Sing gak kuat puasa, sing gak kuat poso, dekatkan diri kepada Allah dengan jalur maca selawat. Kalau nek maca selawat mboten sampai apal, Ustaz. Mosok selawate gak apal, aras-arasen paling. Kuat zikir, silakan zikir. Muritan gak tahu, selawatnya gak tahu, tahajud saya kuat. Silakan tahajud jadi digas. Kalau tahajud itu kedalon, kadang itu tangine kesusu ketemu subuh. Ya duha itu kencengi. Duha mboten saged khusuk sore diuber-uber berangkat sekolah. Salat rawatib. Apa salat rawatib? Qobliyah ba'diyah. Oh kula nek qobliyah ba'diyah niku kadang kakek alasan ya. Jamaahmu aja sampai pedot. Engko alasan mana? Engko lek jamaah niku kadang niki. Ayo mana? Terus nang berangkat aja nang kono ya. Silahkan dicari. Kamu lebih gampang, lebih enak ngelakoni apa? Wis iki istiqomah ono. Sebagai wujud ikhtiar. Sebagai wujud ini adalah tirakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya nggak usah banyak-banyak, satu aja. Di dalam Imam Syafi'i, di dalam kitab Imam Syafi'i berkata, tadi sudah saya sampaikan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi. Sapa wong sing kepengin urip nang donya, fa alaihi bil ilmi. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Sing kepengin oleh donya, sing urip nang donya, fa alaihi bil ilmi. Maka pelajarilah ilmunya. Ilmu nang donya iku apa ae? Akeh. Banyak sekali. Pembisnis itu butuh ilmu enggak? Butuh. Wong tambal ban butuh ilmu enggak? Dokter, wah butuh ilmu, jelas. Semua yang ada di dunia ini butuh ilmu. Maka pelajari. Kamu kepingin apa? Pelajaran ilmu nih. Waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka pelajari juga ilmunya. Kayak tadi yang saya sampaikan. Ilmu wiritan, ilmu maca selawat, ilmu ibadah, pelajarono sebagai sangu nanti untuk di akhirat. Nah yang terakhir, maman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin dua-duanya, maka harus belajar ilmunya. Makanya sekarang mumpung kamu iki di pesantren itu ilmu apa ae ono? Ilmu dunya ono, ilmu akhirat ono. Paintum. Tinggal kita syukuri wae sekolah budal sekolah. Ya, wae ngaji wae bal-balono, aja bal-balan karo ngaji. Utawa ngaji karo bal-balan. Ya kan bal-balannya nang kamar. Ono sing ngaji, ono sing bal-balan. Nah, jangan. Jadi mulai saat ini tadi ya maca selawat. Gak kuat ping 1000 ya ping 100, gak kuat ping 100 ping 10. Mosok sedina ping 10 gak. Ngene meneng aku mati Kanjeng Nabi. Barang yaumul hisab Kanjeng Nabi nang ngarep goleki umate. Terus kamu teko akon-akon Kanjeng Nabi kula mate jenengan. Sopo kon? Sapa jenengmu? Ana malaikat asistene. Malaikat dolan jenengan iki ana ta gak? Goleki. Buka laptop komputer mboten enten Kanjeng Nabi. Lah kowe kok akon-akon umatku? Nggih kula niki urip teng zamane umate kan panjenengan. Kowe tau selawat? Gak tahu. Ngelakoni sunah-sunahku. Ayo gak tahu mangan karo ngadeg, tangan kiwa. Ya kan? Gawe sandal sikil kiwa. Terus poso sunah yo gak tahu. Apa maneh? Hadis yo ora apal. Ngene ngaku mate Kanjeng Nabi. Meneh sing model kaya ngene gak diakoni. Nek kepengin oleh syafaate Kanjeng Nabi, minimal maca selawat. Sing kedua, ngelampai melakukan apa-apa yang dulu Kanjeng Nabi lakukan. Gak kuat poso ya nyuntuh wiritane Kanjeng Nabi.
Minimal umatnya Kanjeng Nabi maca selawat lah. Maca selawat. Manusia aja kalau kamu sering sopo, suwe-suwe ero, pemane Kanjeng Nabi bendina mbok sebut jenenge. Maca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ada seorang nenek-nenek, ini cerita. Nenek-nenek ini tidak bermimpi ketemu Kanjeng Nabi ketika tidur. Ternyata amalannya apa? Setiap hari beliau tidak kurang dari 15.000 kali maca sholawat. Sehingga ketika tidur itu tidak bermimpi dengan Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan sebelum nanti Israel menjemput kita diberi kesempatan Allah bisa bermimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mukatahimin ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin warzuqna fahman nabiyyin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin fi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina wa dzakkirna ma nasina wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.